Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selain munculnya Dajjal, salah satu tanda kiamat yang paling ditakuti oleh umat muslim adalah kehadiran kaum Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana tidak, dalam berbagai dalil Al-Quran dan hadis, kaum tersebut digambarkan dengan wajah yang menyeramkan dan berwatak sangat kejam. Akhir-akhir ini, kabar kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sempat menghebohkan jagat sosial media. Pasalnya, sebuah tayangan video tersebar di mana di tengah-tengah rekaman tersebut muncul sosok yang dianggap oleh warga dunia maya sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Lantas benarkah Ya'juj dan Ma'juj telah ada di tengah-tengah kita? Untuk mengetahui kebenarannya, tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dalam ajaran Islam, meyakini rukun iman yang telah ditetapkan oleh agama bukan hanya sekedar mempercayai 6 poin utamanya, akan tetapi faktor-faktor lain yang berhubungan dengannya juga patut untuk diimani. Salah satu contohnya, ketika seseorang beriman kepada hari kiamat, maka secara otomatis orang tersebut juga harus mempercayai berbagai tanda-tanda yang menyertainya, seperti yang diceritakan dalam sebuah riwayat. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat membicarakan sesuatu. Beliau pun bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami sedang membicarakan kiamat wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, kiamat tidak terjadi sehingga kalian melihat beberapa tanda-tanda sebelumnya, yaitu muncul kabut tebal, Dajjal, binatang ad-Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadi 3 gerhana, dan berkobarnya api dari Yaman. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis barusan, semakin menekankan kepada kaum muslimin untuk selalu percaya kepada hari kiamat beserta seluruh fenomenanya. Namun beberapa tanda yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, ada satu fenomena yang selalu memantik perhatian umat muslim seluruh dunia, yakni keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana tidak, baik dalam Al-Quran, hadis Rasulullah maupun fatwa-fatwa ulama, makhluk tersebut merupakan makhluk yang sangat ditakuti setelah Dajjal. Akan tetapi, tahukah kalian jika Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya merupakan keturunan manusia yang sebangsa dengan kita? Pertanyaan tersebut dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah bersama para sahabatnya, beliau bercerita, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam. Nabi Adam menjawab, aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan semua kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Allah kembali berfirman, aku akan mengeluarkan manusia layaknya karakter penghuni neraka dari setiap 1000 anak keturunanmu, dan hanya satu yang selamat. Karena penasaran, para sahabat bertanya, siapakah satu yang selamat itu ya Rasulullah? Beliau berkata, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka dari kalian hanya satu, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari. Namun jika membicarakan asal-usulnya, ada pendapat yang menyebutkan, jika kaum tersebut sudah hidup sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, seperti ditulis dalam kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Selain itu, dalam buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, karya Lilik Agus Saputro, dituliskan bahwa di saat-saat Nabi Nuh mengalami sakaratul maut, beliau memanggil seluruh anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, serta Yafits. Sebagian pertemuan terakhir mereka di dunia ini, sayangnya, hanya Sem yang datang menemui sang ayah. Ham dan Yafits malah sibuk mengerjakan aktivitas duniawi. Alhasil, kedurhakaan 2 anak itu membuat Allah murka, khususnya kepada Yafits, karena lebih memilih bersama istri ketimbang sang ayah yang sudah berada dalam keadaan sakaratul maut. Hingga tiba pada suatu hari, Allah mengutuk Yafits bersama istrinya, memiliki keturunan yang ia beri nama Sanaf. Seiring berjalannya waktu, saat Sanaf sudah berkeluarga, anak serta cucunya mulai memunculkan perilaku yang sangat ganjil. Mereka rakus dan tak pernah merasa puas akan kebutuhan duniawi. Kejadian itu pun membuat masyarakat dihantui oleh rasa takut. Pasalnya, perilaku Sanaf maupun keturunannya menyebabkan krisis air dan makanan yang cukup parah dan berkepanjangan. Tak berhenti sampai di situ, pembunuhan, penipuan, serta perilaku zalim lainnya juga dilakukan. Dari kejadian inilah, mereka dijuluki dengan Ya'juj Ma'juj oleh masyarakat yang hidup di zaman tersebut. Karena keadaan itu, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengutus seorang hamba soleh bernama Zulkarnain datang ke daerah Ya'juj Ma'juj, meminimalisir terjadinya kerusakan. Bahkan masyarakat yang menjadi korbannya meminta Zulkarnain mendirikan benteng untuk mengurung mereka.
sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 94. Sayangnya, sampai hari ini, kemunculan bangsa maupun keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi rahasia dan kerap kali menimbulkan perdebatan. Bahkan pada tahun 2019, seorang peneliti bernama Dr. Hasan Syah Hussein Osman mengunjungi sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung. Kunjungan tersebut kemudian dibagikan dalam kanal YouTube Rise Tafdi. Di awal video, Dr. Hasan beserta rombongannya menjelaskan bahwa dirinya berada di salah satu daerah pegunungan di perbatasan Georgia dan Rusia yang diberi nama Celah Darial. Percaya atau tidak, saat memperhatikan secara detail potret dinding pegunungan di sepanjang video itu, maka kita akan melihat lapisan luar batu yang mengkilap layaknya warna kuning tembaga, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu sampai besi itu berubah warna menjadi merah. Dan berilah aku tembaga yang mendidih-didih untuk kutuangkan ke atas besi panas. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 96. Video yang ditonton lebih dari 2 juta kali itu pun membuat masyarakat seluruh dunia penasaran. Saking penasarannya, salah seorang pemuda nekat mengeksplor gunung itu secara lebih dekat dan mengabadikannya dalam sebuah video. Namun siapa sangka, saat ia menelusuri lereng-lereng gunung, dirinya mendengar suara yang sangat aneh dari dalam ketika ia menemukan sebuah celah yang dapat melihat ke bagian dalam gunung dan membukanya. Tiba-tiba muncul sosok hitam menyeramkan. Sosok yang tak sengaja terekam itu pun memantik komentar para warga sosial media. Ada yang percaya jika itu Ya'juj dan Ma'juj. Ada juga yang tak percaya dengan berkomentar seperti ini. Memang, tak dapat dipungkiri jika letak tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu, serta waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hanya diketahui oleh Allah semata. Akan tetapi, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Zainab, "Tak ada Tuhan selain Allah, celakalah orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat." Sekarang dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj sudah dibuka sebesar ini. Beliau memperlihatkan lingkaran antara jari jemarinya. Zainab kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa? Padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh." Beliau menjawab, "Iya, jika keburukan merajalela, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj setiap hari melubagi dinding penghalang mereka hingga hampir melihat matahari." Hadir